Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini pada perkuliahan psikologi eksperimen. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan juga diberikan kebermanfaatan ilmu. Berdoa, mulai. Amin. Terima kasih. Untuk perkuliahan psikologi eksperimen kali ini, bahasan yang kelima, kita akan membahas tentang validitas dalam penelitian eksperimen. Dalam sebuah penelitian, tentu saja kita ingin mengetahui apakah penelitian yang kita lakukan ini hasilnya valid atau tidak. Bagaimana ya untuk mengetahui validitas dalam penelitian eksperimen? Yuk kita simak bersama di video pembelajaran kali ini. Suatu eksperimen atau dalam penelitian eksperimen dianggap valid. Hasilnya kita anggap valid apabila variabel perlakuan benar-benar bisa mempengaruhi perilaku yang diamati. Jadi, perilaku yang kita amati berupa variabel terikat ini bisa menunjukkan adanya perubahan yang mana perubahan tersebut disebabkan karena efek dari perlakuan variabel bebas. Oleh karena itu, kita bisa memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel terikatnya ini disebabkan karena variabel bebas atau variabel perlakuan, bukan karena faktor yang lainnya. Sehingga hasil dari penelitian yang valid ini, hasil eksperimennya dapat digeneralisasikan atau dapat diterapkan pada populasi subjek yang lebih luas, yaitu baik dari subjek yang berbeda, tempat yang berbeda, dan juga ekologinya. Nah, dalam sebuah penelitian eksperimen, pada penelitian ini untuk diketahui validitas dalam penelitiannya, maka validitas ini bisa dilihat dua hal. Yang pertama, validitas internal, yaitu validitas yang bersumber dari penelitian itu sendiri. Dalam eksperimen, tentu saja validitas ini berhubungan dengan efek yang ditimbulkan. Jadi, hasil dari penelitian eksperimen tersebut menunjukkan bahwa ada perubahan yang didapatkan pada variabel yang kita ukur, yang mana perubahan itu disebabkan karena variabel bebasnya, gitu. Nah, kemudian validitas eksternal, yaitu validitas yang sifatnya eksternal. Nah, validitas eksternal ini merupakan validitas yang berhubungan dengan penerapan hasil dari eksperimen. Jadi, hasil dari eksperimen ini sejauh mana bisa diterapkan pada populasi yang lebih luas, pada subjek yang berbeda, dan juga pada ekologi maupun tempat yang berbeda. Nah, kita lihat lebih lanjut ya pada validitas internal. Validitas internal adalah validitas penelitian yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana perubahan yang diamati, yaitu pada variabel Y dalam suatu eksperimen, hanya benar-benar terjadi karena variabel X dan bukan karena faktor lain. Jadi, pada validitas internal ini, seorang peneliti bisa memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada perilaku yang kita ukur ini betul-betul disebabkan karena perlakuan yang kita berikan. Sehingga kesimpulan kausalitasnya ini disebut valid jika perilaku yang diamati hanya disebabkan oleh variabel yang spesifik, yaitu variabel bebas yang telah diisolasi oleh peneliti. Nah, apa saja yang bisa mempengaruhi validitas internal? Menurut Cook and Campbell tahun 1979,
hal-hal yang bisa mempengaruhi validitas internal pada penelitian eksperimen. Yang pertama adalah disebabkan karena histori atau riwayat. Histori ini disebabkan selama proses intervensi dan pengukuran yang terlalu lama. Jadi penelitian eksperimen ini dilaksanakan terlalu lama, bisa durasi waktunya yang sangat lama, seperti sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dan juga metode pengukurannya yang terlalu lama. Sehingga dari proses yang terlalu lama ini membuat hasil eksperimen menjadi tidak valid. Kemudian yang kedua, faktor maturasi atau proses perubahan yang terjadi pada subjek disebabkan karena faktor lain. Hal ini kita bisa ketahui dari proses penggalian data. Nah, jadi perubahan pada perilaku yang kita amati ini ternyata bukan disebabkan karena faktor perlakuan. Nah, dari mana peneliti ini bisa tahu? Nah, peneliti bisa tahu dari proses penggalian data. Misalnya, setelah eksperimen selesai, peneliti melakukan wawancara kembali kepada subjeknya. Kemudian yang ketiga, faktor testing atau faktor pengujian. Nah, ternyata jarak waktu yang terlalu dekat ini bisa mempengaruhi hasil dari eksperimen. Contohnya ini adalah jarak waktu yang terlalu dekat terhadap kenaikan skor karena faktor belajar. Contohnya adalah pengetesan tes IQ. Bisa Anda bayangkan ya, tes IQ adalah tes yang sifatnya tes prestasi yang jawabannya adalah benar dan salah. Jika hari ini subjek kita tes IQ dengan alat tes A misalnya, kemudian besok paginya kita melakukan tes kembali pada subjek dengan tes yang sama, yaitu dengan tes A. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa subjek kita sudah banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sajikan, sehingga hasilnya menjadi tidak valid karena ada proses pembelajaran dari subjek kita. Kemudian selanjutnya, karena instrumen yang tidak memenuhi syarat atau tidak akurat, seperti prosedur pengujian yang tidak sesuai, seperti validitas alat ukurnya yang tidak baik. Sehingga karena alat ukurnya ini tidak bagus, maka hasil dari data yang kita dapatkan menjadi tidak sesuai atau menjadi data yang tidak tepat. Karena apa? Karena alat ukurnya yang tidak tepat. Selanjutnya adalah regresi statistik. Ini karena faktor pengukuran dari statistik. Faktor pengukuran yang berulang-ulang, kita ulang-ulang, kemudian ada data yang dieliminasi, tentu saja hasil tersebut menjadikan adanya perubahan pada subjek. Ternyata perubahan tersebut bukan karena faktor pelakuan, tapi ternyata faktor pengolahan data yang berulang. Kemudian, karena bias dalam seleksi, ini proses penentuan sampel karena pertimbangan tertentu ya. Ini pemilihan subjek yang tidak tepat, tidak menggunakan random. Nah, ini juga bisa berpengaruh. Kemudian subjeknya keluar atau drop out di tengah perjalanan, subjeknya ada yang mengundurkan diri atau tidak ikut prosedurnya sehingga hasilnya menjadi berubah. Kemudian terjadi adanya difusi atau imitasi perlakuan. Nah, karena dalam penelitian eksperimen ini ada kelompok yang kita sebut sebagai kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Nah, kelompok yang tidak mendapatkan eksperimen ini, dia melihat kelompok eksperimen sehingga mengikuti dari apa yang didapatkan oleh teman-temannya di kelompok eksperimen. Sehingga hasil ini menjadi berubah. Nah, selanjutnya ada faktor demoralisasi. Demoralisasi ini adalah
subjek pada kelompok yang lain, atau contohnya adalah pada kelompok kontrol ini, menuntut mendapatkan perlakuan yang sama dengan kelompok eksperimen, yaitu istilahnya disebut compensatory equalization, sehingga mereka kurang termotivasi untuk mengikuti pengukuran atau resentful demoralization. Nah, dalam penelitian eksperimen tadi ya kita kenal ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Nah, pada kelompok kontrol ini menuntut kepada eksperimenternya supaya mereka ini diberikan perlakuan yang sama seperti kelompok yang lain. Nah, sehingga dari kejadian tersebut menjadikan kelompok-kelompok subjek ini menjadi kurang termotivasi atau tidak melakukan tugasnya secara alamiah karena ada faktor demoralisasi ini. Kemudian ada interaksi kematangan dalam seleksi. Ini terjadi dalam desain kuasi eksperimen, sehingga di dalamnya ini ada jumlah kelompok yang tidak sebanding. Artinya jumlah kelompoknya ini tidak sama. Itu tadi ya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi validitas internal dalam penelitian eksperimen. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang peneliti untuk mengupayakan meningkatkan validitas internal? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah seorang peneliti haruslah mengelompokkan unit-unit eksperimen atau kelompok-kelompok dalam penelitian eksperimen atau responden dalam penelitian eksperimen ini secara objektif dengan cara random. Jadi kita pilih subjeknya itu secara random, sehingga dari subjek-subjek yang menjadi responden penelitian kita ini, mereka ini dipilihnya tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada unsur karena faktor-faktor kedekatan begitu ya, sehingga lebih bebas dari faktor bias. Kemudian yang kedua, menggunakan instrumen pengukuran yang valid dan reliable serta dilakukan dengan prosedur yang tepat. Jadi harus dipilih alat ukurnya yang tepat. Jika menggunakan alat ukur yang baru disusun oleh peneliti, maka peneliti harus menguji cobakan terlebih dahulu skalanya sehingga bisa diketahui bahwa skala tersebut memiliki tingkat validitas dan juga tingkat reliabilitas yang baik. Lalu yang ketiga, dihindari terjadinya interaksi antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol selama kegiatan penelitian eksperimen berlangsung. Jadi, dalam proses penelitian eksperimen, seorang eksperimenter harus bisa memisahkan kelompok-kelompok eksperimen dan kelompok-kelompok kontrol sehingga mereka tidak saling berkomunikasi, tidak saling bercerita pengalamannya selama mengikuti kegiatan eksperimen. Dan bahkan alangkah lebih baiknya kelompok-kelompok subjek tersebut mereka tidak saling mengenal dan tidak tahu satu sama lain bahwa mereka ini dilibatkan sebagai subjek dalam penelitian eksperimen. Selanjutnya, dalam desain suasana, sebaiknya suasana yang dibuat dalam eksperimen itu suasananya juga ajak, khususnya di lingkungan eksperimen, sehingga dari eksperimen 1, eksperimen 2, dan eksperimen 3 ini tidak ada perbedaan yang signifikan pada suasana penelitiannya. Validitas yang kedua yaitu validitas eksternal. Nah, validitas eksternal dalam penelitian eksperimen ini adalah melihat sejauh mana hasil dalam penelitian ini dapat digeneralisasikan pada populasi. Jadi bagaimana hasil dari eksperimen kita ini bisa diterapkan pada populasi. Selanjutnya, validitas eksternal menurut Brach dan Glass. Validitas eksternal ini ada dua, yaitu validitas pada populasi dan validitas ekologi. Nah, apa itu? Kita simak selanjutnya ya. Pada validitas populasi,
Validitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu pada populasi eksperimen dan populasi sasaran. Nah, pada validitas populasi ini kita kenal ada dua, yaitu populasi eksperimen dan populasi sasaran. Yang pertama adalah populasi eksperimen. Populasi eksperimen ini adalah populasi yang diakses dan sebagian unit populasinya terpilih sebagai sampel, yaitu accessible population. Contohnya adalah kita mau melakukan penelitian eksperimen pada mahasiswa baru Fakultas Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Nah, maka populasi eksperimen kita adalah mahasiswa baru Fakultas Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Nah, itu populasi eksperimen kita ya. Kemudian yang kedua, populasi sasaran. Populasi yang jauh lebih besar dan di luar subjek yang diteliti atau disebut ultimate population. Contohnya adalah mahasiswa baru Fakultas Psikologi di universitas lain gitu ya. Jadi mereka sama-sama mahasiswa baru Fakultas Psikologi, akan tetapi mereka bukan berada di lokasi penelitian yang kita lakukan. Nah, validitas populasi ini bisa kita lihat ya, pada sampel itu kita ambil dari accessible population atau populasi eksperimen kita. Sementara validitas populasi adalah populasi yang lebih luas lagi atau ultimate population. Nah, suatu eksperimen dipandang memenuhi validitas populasi jika suatu eksperimen ini dapat digeneralisasikan pada populasi. Selanjutnya adalah validitas ekologi. Validitas ekologi adalah validitas populasi yang berhubungan dengan generalisasi pada populasi dengan kondisi lain. Validitas ini menanyakan apakah eksperimen tersebut akan memberikan efek yang sama jika dilakukan pada populasi yang memiliki kondisi budaya dan karakteristik personalnya yang berbeda. Validitas ekologi juga meliputi kesamaan makna pada variabel yang diteliti. Suatu eksperimental dipandang memiliki validitas ekologi jika hasil eksperimennya dapat diterapkan pada berbagai populasi yang karakteristiknya berbeda. Jadi, validitas ekologi ini diterapkan pada populasi yang jauh lebih luas lagi, yaitu diterapkan pada tadi ya, ultimate population tadi ya. Jika ultimate populasi tadi masih menjelaskan bentuk dari populasi yang sama namun bukan yang dikenai penelitian, pada validitas ekologi ini jauh lebih luas lagi dan berbeda. Misalnya pada penelitian tadi, penelitian yang sebelumnya itu dilakukan pada mahasiswa baru gitu ya. Pada validitas ekologi ini contohnya bisa diterapkan, misalnya penelitian tersebut dilakukan pada siswa baru, misalnya siswa SMA baru, baru di tingkat SMA misalnya. Nah, faktor-faktor yang bisa mengganggu validitas eksternal. Yang pertama adalah adanya interaksi seleksi dengan perlakuan. Kemudian yang kedua, interaksi kondisi dan perlakuan. Yang ketiga adalah histori dari perlakuan. Jadi kurang lebih hampir sama ya. Yang pertama adalah interaksi seleksi, berarti bagaimana pemilihan subjek penelitian dan juga perlakuannya. Kemudian interaksi kondisi, berarti kondisi dalam situasi situasi dalam pelaksanaan eksperimen. Kemudian histori adalah proses. Bagaimana caranya meningkatkan validitas eksternal? Yang pertama adalah dengan cara replikasi dan yang kedua adalah penentuan target populasi.
Replikasi ini adalah melakukan penelitian eksperimen yang berulang dengan subjek penelitian yang berbeda, gitu ya. Perlakuannya sama namun subjeknya berbeda. Ini semakin banyak penelitian eksperimen itu dilakukan replikasi, maka hasil dari penelitian tersebut validitas ekologinya semakin baik. Validitas internal versus validitas eksternal. Suatu eksperimen yang menekankan pada peningkatan validitas internal biasanya sangat lemah pada validitas eksternal. Hal ini kenapa? Karena dalam sebuah penelitian eksperimen, awal dari sebuah penelitian eksperimen yang harus dilakukan adalah penguatan dari validitas internal, sehingga penelitian tersebut belum banyak dilakukan penerapannya pada jenis-jenis subjek-subjek yang berbeda, sehingga validitas eksternalnya masih lemah. Nah, dalam sebuah eksperimen utamanya haruslah memenuhi validitas internal. Kemudian validitas eksternal adalah pengembangan hasil dari penelitian selanjutnya. Jadi validitas eksternal ini jika validitas internalnya sudah terpenuhi, kemudian dilakukan penelitian yang berulang, yaitu dilakukan replikasi berulang dengan macam subjek yang berbeda, maka hasil tersebut bisa meningkatkan validitas eksternal. Pada peneliti pemula, tugas yang harus dilakukan adalah meningkatkan validitas internalnya terlebih dahulu, ya. Langkah berikutnya barulah mengupayakan validitas eksternalnya. Demikianlah pembelajaran perkuliahan psikologi eksperimen kali ini yang membahas tentang validitas dalam penelitian eksperimen. Untuk lebih lanjutnya kita bisa berdiskusi ya melalui grup WhatsApp di pembelajaran di psikologi eksperimen. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.